minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19 untuk hari ini naik 415 orang sehingga totalnya menjadi 23.165 orang. Sembuh 235 orang sehingga total menjadi 5.877 orang. Sementara meninggal 27 orang sehingga total menjadi 1.418 orang. Nah, dari 2 berita tadi sekarang timbul pertanyaan, mengapa COVID-19 itu cepat sekali menyebar dan apa sih sebenarnya COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nama corona sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota karena virus ini berbentuk seperti mahkota. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang ditemukan pertama kali di Arab Saudi pada tahun 2012, kemudian menyebabkan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang pertama kali ditemukan di Tiongkok tahun 2002. Coronavirus jenis baru ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menyebabkan penyakit COVID-19. Terus apa perbedaan dari ketiganya? Perbedaan ketiganya yaitu masa inkubasi untuk penyakit MERS itu 2-14 hari, rata-rata 5 hari. Masa inkubasi untuk penyakit SARS 1-14 hari, rata-rata 4-5 hari. Dan masa inkubasi untuk COVID-19 itu 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Masa inkubasi adalah waktu dari mulai seseorang terpapar virus hingga orang tersebut menimbulkan gejala penyakit. Perbedaan dilihat berdasarkan gejala bahwa COVID-19 itu jarang disertai keluhan pilek dan keluhan pencernaan seperti buang air besar cair atau mencret, mual, dan muntah. Jika dilihat dari penyebaran, SARS itu ditularkan dari hewan luwak ke manusia, MERS ditularkan dari unta berpunuk, sementara COVID-19 ditularkan dari hewan kelelawar. Perbedaan berdasarkan pengobatan. Untuk COVID-19 belum ada obat yang terbukti efektif dalam mengatasi COVID-19. Beberapa obat antivirus seperti oseltamivir, lopinavir, dan ritonavir sudah dicoba untuk diberikan kepada pasien sambil terus diteliti. Sedangkan pada SARS dan MERS, pemberian lopinavir, ritonavir, serta obat antivirus spektrum luas terbaru bernama remdesivir sudah terbukti efektif sebagai pengobatan. Pertanyaan berikutnya yaitu apa saja gejala COVID-19? Jawabannya adalah gejala umum COVID-19 adalah demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering dan sesak nafas.
Menurut Kemenkes RI, terdapat beberapa alur sebelum pasien dinyatakan positif atau negatif terinfeksi virus corona. Apabila ditemukan ada orang dari negara terjangkit yang mengalami demam, maka dilakukan pemeriksaan di kantor kesehatan pelabuhan. Sebaliknya, jika ada warga di wilayah Indonesia yang demam, maka pemeriksaan akan dilakukan di pelayanan kesehatan yang tersedia. Apabila orang dalam pemantauan itu sakit dengan gejala yang mengarah ke influenza sedang atau berat seperti batuk, flu, demam, dan gangguan pernapasan, langsung dijadikan pasien dalam pengawasan. Jika pasien dalam pengawasan mempunyai riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka orang tersebut menjadi suspek. Bila sudah suspek, nantinya akan dilakukan pemeriksaan spesimen dengan dua metode, yaitu Polymerase Chain Reaction atau PCR serta Genome Sequencing. Selanjutnya, jika dari pemeriksaan spesimen tersebut menunjukkan hasil positif COVID, maka akan diisolasi di rumah sakit rujukan. Selain itu, dilakukan pemantauan ketat di rumah sakit hingga benar-benar sembuh. Sebaliknya, jika hasil spesimen negatif virus, maka pasien akan dipulangkan dan terus mendapatkan pemantauan.